Nah, bahasa ngubah semuanya. Sekarang satu orang bisa bikin seluruh kelompok tertawa sekaligus. Satu cerita bisa mempererat puluhan orang cuma dalam satu malam. Di sekitar api unggun itu, manusia mulai berbagi cerita. Cerita tentang pemburu yang hebat, tentang roh di hutan, tentang monster, tentang langit. Dan perlahan-lahan cerita itu berevolusi menjadi sebuah budaya. Jadi kalau dipikir-pikir, aneh juga. Peradaban manusia ini mungkin lahir bukan di saat manusia mulai bekerja, tapi justru saat manusia punya waktu untuk gak bekerja. Dan itu juga jadi alasan otak manusia modern tuh terasa gelisah banget pas lagi benar-benar diam. Karena selama ratusan ribu tahun, di saat manusia lagi diam, otaknya justru bekerja paling keras. Hari ini, kita hidup di dunia yang rasanya ngehapus kebosanan itu gampang banget. Pas lagi nunggu makanan datang, kita buka HP. Pas lagi naik kendaraan, kita pakai earphone. Pas sebelum tidur, kita asik scrolling. Kita hampir gak pernah ngasih otak kita kesempatan untuk kosong. Padahal ada bagian otak bernama default mode network yang justru aktif ketika kita lagi gak ngelakuin apa-apa. Dan bagian ini tuh berhubungan erat banget sama kreativitas, refleksi diri, dan juga kemampuan kita buat memahami emosi. Dengan kata lain, otak manusia memang udah dirancang buat mengembara pas lagi kosong. Dan mungkin itu juga alasannya kenapa ide-ide terbaik kita sering banget muncul pas lagi mandi, lagi jalan kaki, atau pas lagi natap langit-langit kamar di malam hari. Karena di momen-momen itulah, untuk sesaat kita kembali lagi seperti manusia purba. Gak ada notifikasi, gak ada distraksi, hanya ada pikiran dan keheningan. Dan dari situlah, semua hal-hal besar selalu dimulai. Dari seseorang yang duduk diam di dalam gua ribuan tahun yang lalu ngebiarin pikirannya mengembara sedikit terlalu jauh. Karena ternyata, kebosanan itu bukan sesuatu yang menghambat evolusi manusia. Justru kebosanan itulah yang jadi alasan kenapa evolusi manusia bisa terjadi sampai saat ini.